Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Kurniawan dari S1 Teknik Industri Universitas Setiabudi Surakarta dari semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem informasi pelanggan PLN pasca bayar yang telah saya rancang selama kurun waktu 1 bulan yang lalu. Nah, di sini saya nantinya ingin menjelaskan secara detail mengenai sistem informasi yang telah saya buat. Nah, pada sistem informasi PLN ini terdapat identifikasi masalah, yaitu sistem informasi PLN ini dikelola oleh admin dan pegawai lapangan. Kemudian ada beberapa fitur pada sistem ini, yaitu 1. Riwayat pemakaian dan transaksi, 2. Lapor meter mandiri, 3. Fitur virtual account payment, 4. Kotak pengaduan masalah dan saran. Nah, kemudian identifikasi usernya ada 3, yaitu admin, pelanggan, dan pegawai lapangan. Nah, dari tiap-tiap user tersebut terdapat deskripsi transaksi. Yang pertama yaitu pada admin harus login dahulu, kemudian mengecek meter listrik pelanggan, kemudian menginput total pembayaran pelanggan. 4. Mengecek data pembayaran pelanggan. Mengecek ini dalam artian sudah membayar tagihan atau belum. Yang kelima adalah melaporkan rekapan data. Kemudian pegawai lapangan, yang pertama dia harus login, 2. mereka melaporkan keluhan pelanggan serta meter listrik pelanggan, dan yang terakhir user pelanggan, yaitu harus daftar, login, melaporkan jumlah pemakaian meter listrik. 4. Melakukan transaksi pembayaran secara virtual. 5. Menambahkan keluhan jika terdapat. Kemudian ini adalah user pelanggan. Ini adalah DAD atau diagram aliran data login pelanggan. Di sini saya sudah memberikan keterangan bahwa yang plus ini adalah aliran dari pelanggan menuju PLN, dari pelanggan menuju PLN, dan di sini sudah saya bedakan dari pelanggan ke PLN ini berwarna merah, serta saya tambah keterangan plus, dan yang sama dengan ini adalah dari PLN mobile ke pelanggan. Di sini juga sudah saya berikan warna yang berbeda. Nah, pada diagram aliran data ini pelanggan nantinya mengakses aplikasi, kemudian nantinya sistem akan menampilkan halaman aplikasi, kemudian pelanggan akan klik daftar, kemudian sistem akan direct ke halaman daftar. Kemudian jika pelanggan menginputkan data diri, sudah menginputkan data diri, nantinya tinggal klik, kemudian sistem akan menyimpan data. Kemudian pelanggan menginputkan email dan password, setelah itu tinggal klik login, maka sistem akan mendirect ke halaman login, dan jika tidak bisa mengakses, maka akan tetap ada di situ. Nah, jika di sini ada keterangan tambahan, jika tidak cocok akan ada notifikasi email dan password tidak cocok, silahkan mencoba lagi. Nah, ini adalah UI login pelanggan. Tampilannya seperti ini yang setelah saya buat. Ini adalah halaman awal aplikasi. Nah, di sini nantinya tinggal untuk pelanggan, nantinya daftar dahulu, tinggal klik daftar yang di bagian kiri bawah ini. Setelah itu dia mengisi informasi diri. Setelah mengisi nama lengkap, ID pelanggan atau nomor meter, menyebutkan lokasi, terus menambahkan nomor handphone yang dapat dihubungin, menginputkan email dan memasukkan password, serta ketik ulang password. Setelah data yang dimasukkan lengkap dan dikira sudah tepat atau benar, nantinya tinggal klik simpan. Nah, setelah nantinya klik simpan, maka akan direct ke halaman awal lagi. Setelah pelanggan terdaftar, kemudian isi email dan password yang telah tadi didaftarkan, kemudian klik login. Jika email dan password tidak cocok, maka sistem tidak akan menampilkan halaman selanjutnya. Nah, jika email dan password yang dimasukkan jika email dan password yang dimasukkan sesuai, nantinya akan didirect ke halaman ini.
Dan jika email dan password yang dimasukkan tidak cocok, maka akan ada notifikasi di bawahnya seperti ini. Email dan password yang dimasukkan tidak cocok, silakan coba lagi. Jikalau nanti email dan password yang dimasukkan tidak cocok. Nah, ini adalah tampilan jika email yang dimasukkan cocok dengan passwordnya, akan didirect ke halaman ini. Nah, kemudian ini yang kedua adalah DAD pengaduan pelanggan atau diagram aliran data pengaduan pelanggan. Ini juga sama, saya sudah memberikan keterangan yang plus ini dari pelanggan ke sistem PLN Mobile, yang sama dengan ini adalah dari PLN Mobile ke pelanggan. Di sini jika pelanggan menginputkan data dan password, klik login, maka sistem akan mendirect ke halaman selanjutnya. Kemudian setelah didirect ke halaman tampilan awal, kemudian pelanggan hanya mengklik pada pengaduan, pada tool pengaduan. Nantinya sistem PLN Mobile ini akan mendirect ke halaman pengaduan. Kemudian pelanggan tinggal inputkan yang terdiri dari data ID pelanggan, lokasi gangguan yang dimaksud, deskripsi gangguan, serta tambahkan foto. Kemudian sistem akan menyimpan data. Nah, di sini adalah UI pengaduan pelanggan. Nah, setelah tadi pelanggan dapat mengakses, tinggal klik pada tools pengaduan yang ada di tengah ini. Setelah nantinya diklik, nantinya akan direct ke halaman seperti ini, akan ada tambahan inputan seperti ini. Nantinya pelanggan cuma tinggal menginputkan data yang ingin disampaikan. Nah, di sini adalah direct deskripsi gangguan. Nantinya tinggal menginputkan gangguan apa yang dikeluhkan, misal listrik tidak stabil atau sebagainya, serta tambahkan foto untuk fotometer. Nah, setelah dirasa data diisi semua dan sudah sesuai, nantinya tinggal klik pada kirim pengaduan yang ada di kanan bawah. Kemudian nanti sistem akan menyimpan dan menyampaikannya ke admin. Nah, kemudian yang ketiga adalah DAD riwayat pemakaian transaksi. Ini adalah diagram aliran datanya. Sama juga saya sudah memberikan keterangan, memberikan warna yang berbeda agar mudah untuk dilihat dan dipahami. Pelanggan seperti yang di awal, pelanggan inputkan email dan password, maka PLN akan direct ke halaman selanjutnya. Pelanggan klik informasi, kemudian sistem akan direct ke halaman informasi karena ini adalah pemakaian dan transaksi. Kemudian klik riwayat pemakaian untuk melihat data pemakaian listrik selama ini. Nantinya sistem akan memunculkan grafik data pemakaian. Kemudian jika pelanggan ingin mengetahui riwayat transaksi, tinggal klik riwayat transaksi untuk melihat data dan bukti pembayaran. Nantinya sistem akan memunculkan data tabel pembayaran yang telah terjadi. Nah, ini adalah UI riwayat pemakaian dan transaksi yang telah saya buat. Tampilannya seperti ini beserta sistemnya. Nah, tinggal setelah berhasil akses ke halaman ini, nantinya tinggal klik informasi. Setelah klik informasi, maka nanti akan didirect ke halaman informasi. Nah, halaman informasi selanjutnya adalah ini. Terdapat dua tools, yaitu satu riwayat pemakaian dan transaksi, dua lapor meter mandiri. Nah, tapi nantinya tinggal klik yang pada riwayat pemakaian dan transaksi, maka akan didirect ke halaman seperti ini. Terdapat dua, yaitu riwayat pemakaian dan riwayat transaksi. Nah, jika
Untuk melihat riwayat pemakaian, klik pada riwayat pemakaian yang ada di kiri tengah ini. Nantinya sistem akan memunculkan grafik di bawahnya seperti ini. Nah, ini adalah grafik riwayat pemakaian listrik dalam beberapa bulan yang lalu. Di sini adalah Januari, Februari, Maret, April sampai Maret lagi. Ini adalah grafiknya. Dan sini adalah yang ada di kiri ini adalah keterangan nominal yang telah dibayarkan. Yang di bawah ini adalah keterangan bulan yang telah dibayarkan. Nah, itu tadi adalah riwayat pemakaian untuk melihat riwayat pemakaian listrik setiap bulannya. Nah, untuk melihat riwayat transaksi, pelanggan tinggal mengklik pada riwayat transaksi yang ada di kanan. Nah, setelah diklik nanti akan memunculkan riwayat transaksi tiap bulannya yang telah terbayarkan di bawahnya ini. Seperti tabel sini. Ini kan ada keterangan tanggal 10 bulan 1 2020, nanti total tagihan Rp 300 atau 400 ini, kemudian ada keterangan lunas. Nah, kemudian keempat adalah DAD transaksi pembayaran atau diagram aliran data transaksi pembayaran. Nah, setelah pelanggan berhasil akses, nantinya tinggal klik petunjuk pembayaran, maka akan diderek ke halaman pembayaran. Kemudian pelanggan pilih metode pembayaran, maka sistem akan mendirect ke halaman pembayaran yang telah dipilih. Nah, ini adalah tampilan awalnya seperti tadi. Klik pada tombol pembayaran, maka nantinya akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini atau tampilan lanjutan. Nah, nanti akan secara otomatis terdapat identifikasi pelanggan seperti ini, nama, nomor meter, total tagihan bulan ini, serta metode pembayaran nantinya bisa diubah di bagian sini. Nantinya bisa melewat rekening BCA, BNI atau BRI, nanti tinggal diubahkan. Setelah dipilih nantinya tinggal masukkan nomor rekening. Di sini bukti pembayaran ini akan tersimpan secara otomatis pada rekening tabungan Anda. Nah, nantinya walaupun tidak perlu dicetak bukti ini, namun nantinya sudah ada bukti di rekening pembayaran Anda. Ini sudah secara otomatis karena tadi pelanggan sudah mendaftarkan pada sistem ini. Jadi sistem ini bisa mengidentifikasi data-data ini yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian ini adalah UI transaksi pembayaran. Nah, jika jenis bank atau rekening sudah diisi, klik bayar. Nah, setelah klik bayar nantinya sistem akan memunculkan layar seperti ini. Nah, keterangan nama, Hendy Kurniawan, nomor meter sekian, total sekian, tagihan bulan ini, rekening ini, keterangan terbayar atau lunas, terbayar pada. Ini adalah keterangan waktu yang ketika kita mengklik bayar ini. Jika ingin dicetak, klik cetak. Nanti akan tersimpan pada perangkat Anda baik di handphone. Ini adalah DAD lapor meter mandiri. Seperti yang sudah saya sudah menambahkan keterangan serta membedakan warnanya untuk mudah dipahami atau dicerna. Nantinya pelanggan setelah berhasil mengakses halaman awal, setelah berhasil login, pelanggan hanya tinggal klik informasi, maka sistem nanti akan mendirect ke halaman informasi. Kemudian pelanggan klik meter mandiri, sistem akan mendirect ke halaman mandiri. Kemudian pelanggan tinggal menginputkan data yang terdiri dari angka KWH, nomor ID pelanggan, serta foto. Setelah itu klik kirim, maka sistem akan menyimpan data. Nah, ini adalah UI lapor meter mandiri. Klik informasi, maka akan diderek ke halaman informasi. Klik informasi. Nah, nantinya akan ada
tampilan seperti ini. Kemudian klik lapor meter mandiri. Nah, akan menampilkan halaman ini. Pelanggan nantinya tinggal menginputkan angka KWH meter, ID pelanggan, serta bukti foto. Nah, setelah diisi misal seperti ini, angka KWH ini, ID pelanggan 192, bukti foto, upload. Setelah itu klik kirim. Nah, setelah menginputkan angka KWH meter dan bukti foto, klik upload foto terlebih dahulu. Jika sudah benar, klik kirim. Ini adalah user admin. Ini adalah diagram aliran data login admin. Nantinya admin mengakses halaman aplikasi, mau sistem menampilkan halaman aplikasi, admin menginputkan email dan password, sistem akan mendirect ke halaman login. Ini adalah UI login admin, halaman awal aplikasi. Kemudian mengisikan email serta passwordnya, kemudian klik login. Jika email dan password yang dimasukkan tidak sesuai, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ini adalah UI login admin halaman awalnya. Kemudian ini adalah diagram aliran data verifikasi pembayaran admin. Setelah admin berhasil mengakses halaman login, admin tinggal klik pada verifikasi pembayaran, kemudian sistem akan mendirect ke halaman verifikasi pembayaran. Kemudian admin mengecek data, jika sudah benar, nanti tinggal klik tombol verifikasi pada keterangan. Kemudian sistem akan menyimpan data verifikasi. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan halaman ini tadi. Kemudian klik verifikasi pembayaran, nantinya akan didirect ke halaman ini. Kemudian cocokkan total tagihan dengan total pembayaran yang telah dibayar oleh pelanggan. Nah, jika ini nomor pelanggan ini total tagihan misal 450 dan sudah terbayar 450, sudah cocok. Nantinya tinggal klik pada keterangan di sini, tinggal klik. Nah, klik, nantinya akan merubah tampilan. Jika tampilan sudah seperti ini, nantinya berarti data ini adalah sudah terverifikasi. Kemudian adalah user pegawai pelanggan, pegawai lapangan. Ini adalah diagram aliran data login pegawai lapangan. Akses aplikasi, sistem menampilkan halaman aplikasi, menginputkan email dan password, klik login. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login jika berhasil, jika tidak maka tidak bisa mengakses. Ini adalah UI login pegawai lapangan. Seperti yang sebelumnya, inputkan email dan password. Jika tidak sesuai akan ada tampilan seperti ini, ada notifikasi seperti ini. Kemudian ini adalah diagram aliran data pelaporan meteran. Nah, setelah berhasil mengakses halaman login, pegawai lapangan tinggal klik input lapor meteran. Kemudian sistem akan mendirect ke halaman input laporan meteran. Kemudian pegawai lapangan menginputkan angka KWH meter dan serta tambahkan foto. Jika sudah benar, klik kirim, maka sistem akan menyimpan data. Nah, ini adalah UI pelaporan meteran. Klik pada input lapor meter, kemudian tambahkan di sini angka KWH meter, ID pelanggan, serta bukti foto. Klik pada tambahkan foto ini untuk mengupload foto. Nah, jika sudah, nantinya ini akan berubah yang tadinya tambahkan foto menjadi upload foto. Kemudian ini inputkan angka KWH meter, ID pelanggan. Jika data ini sudah sesuai, sudah cocok, tinggal klik kirim. Dan sekian, itu tadi adalah sistem informasi PLN pasca bayar yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.